Dimulai. Apa sabaran nih? Kamera. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kok ada yang nggak jawab? Yang semangat dong, masih pagi itu semangatnya harus pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah siap buat belajar belum hari ini? Sudah. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa nggak? Saya boleh, Bu. Iya, silakan maju. Di sini atau di situ, Bu? Maju di depan ya. Sebelum kita Jangan ketawa Ya, dong. Bu, saya lah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terus karena kalian udah siap memulai pelajaran, udah bawa buku sama pulpen semua kan? Sudah. Tolong diangkat dong, Ibu nggak mau ya nanti di tengah pelajaran kalian nggak bawa pulpen sama buku. Pulpennya mana? Oke. Ibu izin absen dulu ya anak-anak. Iya. Ya. Nanti angkat tangan sama jawab hadir ya. Iya, Bu. Berlian Aprilia, Hadir, Bu. Salsabila Putri, Hadir, Ibu. Elvareta, Hadir, Bu. Yasmin Faradila, Hadir, Bu. Syaila Navinda, Hadir, Ibu. Zaskia Ayunda, Hadir, Bu. Novita Dwi, Hadir, Bu. Salsa Nadila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Interaksi Interaksi sosial, Bu. Bener, hari ini kita akan belajar interaksi. Ada yang tahu nggak interaksi sosial itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Apa? Interaksi sosial itu hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok satu dengan kelompok yang lain. Betul. Jadi sebelumnya kita di sini akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik atau kalian mampu mendefinisikan kegiatan interaksi sosial. Lalu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menentukan tipe interaksi sosial dalam situasi tertentu. Jawaban dari Mbak Berlian tadi betul, tapi lebih jelasnya interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan manusia satu sama lain yang menyebabkan individu atau kelompok saling mempengaruhi. Hari ini kalian udah ngelakuin interaksi sosial apa aja nih sebelum berangkat sekolah? Berbicara sama teman, Ibu. Oke, terus Mbak Syaila? Membeli minum di warung. Oke, Yasin? Datang ke tempat print. Apa? Ngeprint. Oke, dari yang dibicarakan teman-teman kalian tadi itu merupakan interaksi sosial asosiatif. Jadi interaksi sosial itu ada dua anak-anak, ada asosiatif dan juga disosiatif. Apa sih interaksi asosiatif dan disosiatif itu? Mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Salma. Oke, baik anak-anak, terkait dengan materi interaksi sosial, di sini ada beberapa gambar. Mengingat dengan materi interaksi sosial yang sudah disampaikan oleh Ibu Lutfi tadi, Ibu sebelum pembelajaran mau memulai dengan permainan kecil nih anak-anak. Jadi, clue-nya nanti adalah ketika Ibu menunjuk satu gambar, kalian nanti harus menjawab dengan jenis bentuk interaksi sosial apa. Tadi kan Ibu Lutfi sudah menjelaskan nih, bentuk interaksi sosial itu ada berapa sih? Ada dua kan? Yaitu asosiatif dan juga Disosiatif. benar sekali. Nah, asosiatif ini mengarah kepada hal-hal yang positif anak-anak. Dan juga sedangkan disosiatif mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi, Ibu ingin
menunjuk satu gambar. Ibu mohon kalian nanti menjawab bentuk interaksi apa sih di gambar ini. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di dalam pasar, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli. Ini termasuk ke dalam jenis interaksi apa anak-anak? Asosiatif. Pintar sekali. Lalu yang kedua ada aktivitas bertengkar nih, konflik di jalan raya. Ini termasuk ke dalam interaksi apa? Disosiatif. Keren sekali. Oke, kita lanjut dari yang kedua, yaitu diskusi kelompok belajar bareng, termasuk jenis Asosiatif. Good. Lalu yang ketiga, perundungan di lingkungan sekolah termasuk ke dalam jenis interaksi Disosiatif. Alasannya apa tuh? Karena negatif Ibu. Negatif. Pembulian, betul. Karena melakukan hal yang tidak baik. Lalu yang terakhir ada kegiatan gotong royong nih, bekerja sama bareng-bareng, termasuk ke dalam Asosiatif. Oke, anak-anak, bagus sekali. Ibu rasa kalian itu tanpa sadar sudah memahami ya interaksi sosial di lingkungan kalian sehari-hari. Oke, sekarang masuk ke dalam materi interaksi sosial anak-anak. Tadi sudah dijelaskan Ibu Lutfi bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di dalam materi interaksi sosial ini kata kuncinya ada di timbal balik nih anak-anak. Ada yang tahu kenapa? Oke, Ibu jelasin. Jadi, kenapa kata kuncinya ada timbal balik? Karena di dalam interaksi sosial harus ada aksi dan juga reaksi anak-anak. Harus ada apa? Aksi dan reaksi. Oke, aksi dan reaksi. Misalnya nih, kalian berbicara sama teman, lalu teman kalian merespon. Itu termasuk ke dalam kegiatan Sosial. Betul. Tapi sebaliknya, kalau kalian berbicara sama teman kalian, terus teman kalian itu tidak merespon, itu nanti kegiatan interaksi sosial kalian nanti tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Nah, contoh dari interaksi sosial ini selanjutnya, ini tadi sudah ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada di faktor. Masuk ke dalam faktor di dalam interaksi sosial ini ada 5. Yang pertama imitasi. Imitasi itu apa sih? Imitasi itu merupakan tindakan tindakan mempengaruhi, tindakan mengikuti atau plagiat mengikuti seseorang. Contohnya kayak Ibu tulis aja di papan deh. Bentar. Imitasi merupakan bentuk plagiasi atau mengikuti. Contoh nih, teman kalian memakai baju warna biru, terus kalian melihat kok bagus sekali, terus kalian ikut-ikut, besoknya tanya ke teman kalian, kamu beli di mana sih? Terus kalian jadi ikut memakai baju itu di keesokan harinya. Paham untuk imitasi anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan bentuk tindakan mengikuti secara mendalam. Misal kayak kalian mengidolakan artis Korea, misal kayak Riff Elvareta mengidolakan Carmen nih, besoknya dia itu memotong rambut sepanjang Carmen. Nah, dengan itu dia jadi terlihat seperti idolanya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada simpati dan empati. Simpati dan empati ini merupakan tindakan bentuk yang menunjukkan perasaan mereka terhadap sesuatu. Misal teman kalian ini dirundung, nah itu tindakan kalian apa? Apakah kalian sedih? Apakah kalian ikut merundung atau bahagia? Sedih, Bu. Nah, itu termasuk ke dalam simpati dan juga empati anak-anak. Lalu untuk yang terakhir ada sugesti. Sugesti ini merupakan tindakan
kalian terpengaruhi secara tidak sadar nih anak-anak. Misal teman kalian ini mengolok-olok teman kalian kayak tidak suka, aku tidak suka dia, terus kalian itu tiba-tiba kayak terpengaruhi sama omongannya, kalian ikut tidak suka ke dia, jadi kayak sugesti ke hal yang negatif di interaksi sosial. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke. Oke, selanjutnya ada bentuk interaksi asosiatif. Tadi asosiatif itu bentuk interaksi apa sih anak-anak? Positif. Positif. Yang pertama ada kerjasama, usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kerja kelompok, Ibu. Kerja kelompok. Lalu yang kedua, sebutkan 3. Yang kedua, Gotong royong. gotong royong, pintar sekali. Lalu yang ketiga, Musyawarah. boleh, bermusyawarah boleh. Oke, itu bentuk kerjasama dalam interaksi sosial asosiatif anak-anak. Selanjutnya ada akomodasi, upaya untuk menyelesaikan pertentangan. Ini misalnya kalian, contohnya itu bertengkar sama teman kalian, terus kalian merasa bersalah nih. Lalu dalam masa bersalah tersebut kalian tiba-tiba aja kayak mengajak balikan teman kalian itu. Jadi itu termasuk ke dalam akomodasi. Kalian pernah nggak sih kayak bertengkar sama teman kalian? Misal Saila bertengkar sama Novita, kalian nanti bakal baikan nggak? Iya. Bakal baikan kan? Bakal Nah baikan. itu termasuk ke dalam bentuk interaksi asosiatif akomodasi. Selanjutnya yaitu akulturasi, perpaduan dua budaya yang berbeda, tapi tidak menghilangkan ciri khas budaya masing-masing. Contohnya, kalian pernah melihat perpaduan dua budaya yang berbeda tidak? Apa itu? Contohnya seperti ini, akulturasi perpaduan dua budaya yang berbeda. Contohnya nih, kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu dikolaborasi dengan budaya luar, misalkan dengan budaya Sunda, seperti itu, dikolaborasikan, tapi tidak akan menghilangkan nilai lokalnya, seperti itu. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Ada persaingan, usaha memperlihatkan kemampuan, keunggulannya sendiri. Contohnya ini, persaingan. Apa yang kalian ketahui? Contoh persaingan dalam interaksi sosial. Sesama pedagang, Ibu. Boleh, sesama pedagang. Yang kedua itu persaingan nilai, juara, kejuaraan, ranking kayak gitu bisa. Misal kalian kayak berlian iri sama Caca karena Caca kemarin dapat nilai 100 ujiannya kayak gitu. Itu termasuk ke dalam persaingan disosiatif. Lalu selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi ketidaksukaan terhadap pihak lain secara tersembunyi. Bisa iri, bisa cemburu, seperti itu. Misalkan kalian melihat temannya kok bawa tas bagus sekali kayak gitu, itu bisa termasuk ke dalam kontravensi. Kalian melihat kok tasku kok gak sebagus dia, kok tas dia bagus banget kayak gitu, itu bisa masuk ke dalam kontravensi anak-anak. Yang ketiga itu pertentangan, usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan lawan. Jadi kalian itu di dalam pertentangan ini menunjukkan secara terang-terangan ketidaksukaan kalian terhadap pihak lain. Misal kalian bertengkar, terus menunjukkan secara langsung kayak tawuran kayak gitu. Tawuran kan menunjukkan secara langsung bagaimana kalian melakukan aktivitas interaksi sosial disosiatif di jalan raya. Kalian membawa barang-barang benda tajam, terus juga kalian melakukan cekcok, melakukan melontarkan kata-kata yang tidak baik, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Paham, Ibu. Baik. Oke. Selanjutnya adalah kontak sosial. Kontak sosial ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada yang bisa menyebutkan contoh kontak sosial secara langsung. Oke, jadi contoh untuk kontak sosial secara langsung itu misalnya nih kalian berbicara langsung sama teman kalian, kayak dalam kelas kalian berdiskusi, itu kontak secara langsung. Dan kontak secara tidak langsung itu kalian bisa melakukan video call, kayak Zoom, juga kelas online seperti itu. Jadi untuk syarat interaksi sosial ini, Ibu lihat di materi kemarin itu, interaksi sosial merupakan
hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kontak sosial ini kalian berhubungan langsung kepada teman-teman kalian untuk melakukan komunikasi dan juga melakukan hubungan timbal balik dengan teman kalian. Nah, di dalam interaksi kontak sosial ini kalian melakukan komunikasi itu secara melakukan komunikasi secara dua arah ya anak-anak. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu komunikasi? Oke, komunikasi itu merupakan penyampaian pesan secara langsung. Oke, jadi di dalam interaksi sosial pasti kalian akan melakukan komunikasi dong anak-anak, ya kan? Iya. Nah, kalian bicara langsung pada teman kalian seperti itu. Oke. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan mungkin yang masih bingung? Ayo Ibu. Oke, mau bertanya apa ini Anfareta? Mengapa ya konflik itu termasuk dalam interaksi sosial? Kan mereka berantem, jadi menimbulkan perselisihan gitu Ibu. Oke, kenapa interaksi sosial apa tadi menimbulkan interaksi sosial? Mengapa konflik? Konflik, menimbulkan oke, interaksi konflik sosial? bisa masuk ke interaksi sosial. Oke, karena alasannya di dalam konflik ini walaupun termasuk ke dalam jenis bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu hal negatif, tetapi mereka kan melakukan hubungan komunikasi secara dua arah kan, tidak hanya sepihak saja. Jadi untuk konflik ini bisa masuk ke interaksi sosial walaupun masuk ke dalam jenis interaksi sosial yang negatif. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan baik, dan nanti di akhir video Ibu akan meminta kalian mengerjakan tugas kelompok. Oke, Ibu mohon kalian perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Nah, dari video sekilas kalian bisa menganalisis apa aja yang kalian lihat di dalam video tersebut. Apakah kalian tadi melihat video tersebut dengan jelas atau mau diulangi lagi? Sudah Jelas. Oke, nanti Ibu mohon kalian untuk menganalisis lembar soal yang Ibu berikan terkait dengan studi kasus tersebut. Oke, jadi Ibu akan memberikan soal ini per kelompok. Jadi Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian. Untuk Nadila, Caca bergeser ke samping ke Berlian ya. Nanti kalian kelompok 1. Untuk selanjutnya Novita, Saila dan juga Yasmin kelompok 2. Yang terakhir Zaskia juga Anfareta kelompok 3. Oke, nanti kalian bisa membentuk kelompok dulu. Nanti kalian Ibu harap bisa mengerjakan dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh, karena kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lutfi juga oleh saya terkait dengan materi interaksi sosial itu sendiri. Dan nanti Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu dari kelompok yang mengerjakan terakhir sendiri. Nanti kalian presentasi ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya langsung ke Ibu ya. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung ditanyakan ya. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Mengerjakan.
Masih bingung? Sudah paham ya? Iya. Semangat. Apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Tidak, Ibu. Oke, sudah paham ya? Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan. Jadi tolong kalian gunakan dengan baik-baik waktu tersebut. Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Ayo kita lihat nih siapa yang bakal jadi kelompok terakhir yang bakal presentasi. Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Oke, bisa kita lihat nanti untuk kelompok ketiga yang bakal presentasi ke depan. Oke. Bentar ya Bu. Oke. Gak usah terburu-buru kalau belum selesai, lanjutkan. Udah. Oke. Bisa lanjut ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Perkenalan dulu nih ya teman-temannya. Oke, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3. Saya atas nama Zaskia Indah Zara. Saya Eva Reta. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Yaitu kurangnya komunikasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Lalu yang kedua, apa dampak yang bisa terjadi akibat konflik ini? Nah, menurut saya perpecahan antara individu dan kelompok terdapat korban jiwa. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyelesaikan konflik ini dengan bijak, yaitu dibicarakan baik-baik antar sesama. Lalu pertanyaan yang terakhir, mengapa penting menjaga hubungan baik antar kelompok? Oke, cukup. Nanti ibu ini aja gantian nanti kelompok yang lainnya untuk presentasi. Tadi kalian sampai mana? Iya. Oke, bagaimana menyelesaikan? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Ya. Terima kasih. Oke, ini biar adil, ibu nggak jadi milih satu kelompok aja buat maju. Jadi ibu milih kalian semua satu kelompok untuk maju. Oke. Tadi siapa yang selesai kelompok 2? Ibu. Oke, maju kelompok 2. Dari nomor 3. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan yang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini dengan bijak. Jadi menurut kita dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Oke, seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke. Udah cukup segitu? Sudah, Ibu. Oke. Tepuk tangan dulu anak-anak. Kita lanjut kelompok pertama. Ayo, iya, sama-sama. Oke, kelompok pertama ini membacakan semua ya. Semua jawaban ya, gantian nanti. Oke. Perkenalkan, kami kelompok 1. Nama saya Salsabila Aura Putri. Saya Salsabila Nuri Aurelia. Saya Berlian Aprilia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, apa penyebab terjadinya konflik antar tetangga? Kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi.
Yang kedua, apa dampak yang bisa terjadi akibat konflik ini? Yaitu hubungan jadi tidak harmonis, muncul rasa tidak nyaman, dan juga pertengkaran. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan konflik ini dengan bijak? Jawabannya yaitu dengan berbicara baik-baik, saling mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama. Untuk yang nomor 4, mengapa penting menjaga hubungan baik dengan tetangga? Jawaban dari kami yaitu agar lingkungan tetap rukun, aman, dan saling membantu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, di sini melihat kelompok kalian sangat baik sekali dalam mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ibu sangat bahagia sekali melihat kalian cukup memahami materi interaksi sosial pada hari ini. Oke, untuk kali ini cukup sekian materi dari Ibu Salma. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian. Oh, sebelum itu Ibu punya reward nih untuk kelompok yang tadi presentasinya semangat. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Kelompok satu. Kelompok 1, Kelompok tiga. Kelompok satu Dua. mulai selesai duluan. Oh gitu. Ya. Oke, siapa ya? 2. Di kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kelompok lainnya sama-sama. Untuk kelompok lainnya jangan berkecil hati, jangan berkecil hati, mohon maaf. Nah, kalian sudah sangat keren sekali untuk mempresentasikan tadi, sudah cukup berani dan juga percaya diri anak-anak. Kalian bisa memotivasi diri kalian lebih kuat lagi untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, gimana nih? Paham nggak sama materi yang udah dijelaskan sama Bu Salma? Paham, Ibu. Kelompok 1 seneng nih dapat coklat ya? Iya. Nah, sebelumnya Ibu apresiasi kalian, terima kasih udah aktif dalam berdiskusi, lalu juga udah berani menyampaikan pendapat ke depan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu punya mini game. Nah, mini game ini untuk supaya kita tahu pemahaman kalian tentang materi yang udah kalian pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu udah punya bintang. Bintang ini berisi nama-nama kalian. Nah, nanti Ibu minta tolong ke salah satu kalian buat ngambil salah satu bintangnya. Nanti yang namanya ada di bintang yang sudah diambil harus ke depan dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Oke, paham anak-anak? Paham, Ibu. Minta tolong berlian ambil satu. Buka langsung. Itu ada namanya, coba dilihat siapa. Salsabila. Iya, Salsabila boleh maju ke depan. Terima kasih berlian. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu punya spin roda nomor soalnya. Nah, jadi Salsabila harus memutar roda pertanyaannya. Nanti pertanyaannya yang diambil sesuai dengan nomor yang ada di spinnya. Boleh diputar? Ini aku putar ya, Bu. Iya. Oke, nomor 9. Nomor 9. Ini yang boleh dibuka, langsung dijawab ya. Jadi di sini persaingan dan konflik termasuk bentuk interaksi sosial disosiatif. Iya, betul sekali jawabannya. Terima kasih Salsabila. Tepuk tangan ya, teman-teman. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau ambil lagi nggak?
Saya dengan Ibu. Nadila mau. Oke. Bentar ya Saila, di sini ya. Ya Ibu. Ini ke depan. Yasmin Bu. Yasmin, silakan maju ke depan Yasmin. Boleh langsung diputar. 10. Oke, 10. Soal nomor 10. Ini boleh langsung dijawab, dibuka. Pertentangan antar individu atau kelompok itu disebut konflik. Iya, bagus sekali Yasmin. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi Saila ya, mau ya? Iya, mau. Oke. Zaskia. Zaskia. Oke, langsung maju ke depan Zaskia. Ini Ibu. Oh iya. Makasih Saila. Boleh langsung diputar. Oh, 9 lagi diputar lagi. Iya. Oh iya. Langsung di stop aja. Nah, 5. 5 tadi ya? Iya. Iya. Soal nomor 5. Ini ya, Saskia. Contoh interaksi sosial di sekolah adalah belajar kelompok, Bu. Betul sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Gimana anak-anak mau dilanjut lagi? Satu lagi? Lanjut Ibu. Boleh. Siapa mau? Saya Bu. Novita. Oke. Siapa? Sabila lagi. Gak usah Safira. Saya Nadila Ibu. Oke, Nadila boleh maju ke depan. Itu dia depan. Oh iya, ini lupa. Depan lagi. Boleh langsung diputar, di stop langsung aja. 4. Oke, 4. Pertanyaan nomor 4. Ini. Syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah kontak sosial dan komunikasi. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Nadila. Terima kasih Nadila. Oke. Melihat dari jawaban kalian semua bagus-bagus, betul semua ya. Ibu simpulkan kalau kalian udah paham buat materi kita hari ini. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Novita, silahkan maju ke depan. Jadi kesimpulannya materi hari ini adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Ya, sudah Novita? Sudah Ibu. Terima kasih Novita. Baik, jadi kesimpulan dari Ibu adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan juga interaksi sosial itu penting dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat untuk selalu menjaga kita menghindari dari konflik dan juga menjaga perdamaian. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian dari sini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doanya? Saya Ibu. Oke, Saira. Maju ke depan apa di sini Ibu? Maju boleh. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri mata kuliah hari ini, mohon maaf, mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak kunjung usai. Baik, Terima kasih Ibu. Saira. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelumnya Ibu kasih tugas untuk kalian di rumah ya, biar nggak main aja nih. Iya Ibu. Iya, Ibu. Boleh Tulis dicatat? ya Ibu. Boleh. Iya, boleh langsung dicatat biar nggak lupa ya. Ya, Bu.
Aman. Tugasnya gampang kok, Berlian. Jangan banyak-banyak, Bu. Cuma 3 soal. Jadi kalian harus mencari 3 bentuk interaksi sosial. Nomor 1, Ibu. Iya. 3 bentuk interaksi sosial yang terjadi di sekitar rumah kalian. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, dari interaksi contoh tadi, kalian cari jenis interaksi sosialnya ya. Oke, sudah? Cukup mau tambah lagi? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, sekian. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke? Ya, Ibu. Kalau tidak dikerjakan nanti akan beranak pinak lebih banyak lagi. Wow, jangan dong, Bu. Semangat belajarnya ya, Ibu. Itu loh, Bang. Dadah anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Hati-hati, Bu. Jalan, Bu. Hati-hati di jalan. Yo, iki sing